Insyaallah kehadiran kita di majelis yang mulia ini menjadi wasilah untuk mendapatkan kemudahan menempuh jalan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Jadi siapa saja yang melangkahkan kaki menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan perjalanan menuju surga. Tema kita pada malam hari ini adalah syafaat yang dibutuhkan. Manusia itu salah satu, bahkan satu-satunya makhluk yang paling banyak kebutuhannya. Kalau kita lempari kucing uang 100.000 nggak tertarik. Lempari uang 100.000 satu gepok nggak bakal tertarik. Tapi manusia jangankan 100.000, 50.000 juga rebutan. Yang namanya kucing, kalau dikasih tempe nggak bakal makan, dikasih tahu nggak bakal makan. Manusia tahu doyan, tempe doyan. Demikian pula ikan. Ikan kita kasih lalap, kasih sayuran, nggak bakal dimakan. Manusia semua lalap doyan. Oleh karena itu manusia dalam Al-Quran disebut al-fuqara, makhluk yang paling banyak kebutuhannya. Aspal doyan, kapur doyan, batu doyan. Silakan jalan-jalan ke Padalarang itu, gunung-gunung batu habis itu dimakan. Apalagi dengan yang namanya syafaat. Manusia sangat membutuhkan syafaat. Dan syafaat itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah pertolongan. Manusia butuh pertolongan. Yang namanya baju, dari mulai kain, kancing, resleting, dan lain sebagainya, itu bukan karya sendiri, membutuhkan bantuan dari orang lain. Sandal yang kita pakai bukan buatan sendiri, butuh pertolongan orang lain. Apalagi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu Al-Musta'an, Allah itu tempat minta tolong. Dan kita 17 kali sehari minimal berikrar, berjanji di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia. Manusia punya hak untuk minta tolong kepada Allah. Tapi Allah tidak akan menolong kita kalau kita tidak melaksanakan hak Allah, yaitu beribadah kepadanya sebagai kewajiban kita. Dan yang kedua, syafaat itu artinya perantaraan, mediasi. Jadi ada yang syafaat langsung dari Allah, ada syafaat yang tidak langsung melalui mediator. Dan dua-duanya dibutuhkan oleh manusia. Syafaat yang dibutuhkan adalah syafaat yang langsung dari Allah. Di antaranya adalah syafaat di alam mahsyar. Syafaat ketika manusia dibangunkan dari tidur panjangnya di dalam kubur, kemudian dikumpulkan di sebuah tempat yang datar, tidak ada lembah, tidak ada bukit, tanpa tutup kepala, tanpa baju, tanpa celana, tanpa alas kaki, berdiri tegak menghadap Allah. Di atas kepalanya kurang lebih 1 mil
Allah tempatkan matahari. Jadi di alam mahsyar itu jarak antara manusia dengan matahari 1 mil. Bayangkan bagaimana panasnya, bagaimana teriknya waktu itu. Tapi jasad yang waktu itu kita berkumpul di sana bukan jasad yang sekarang. Bayangkan kalau jasad yang sekarang, matahari 1 mil, gimana tuh? Ya. Tapi ternyata yang terjadi hanya keringat yang keluar dari pori-porinya. Saking panasnya ada yang 1 mata kaki. Saking panasnya ada yang selutut, ada yang sepusat, ada yang sedada, ada yang seleher, bahkan ada teringatnya yang sampai di mulut. Dan kata Rasul itu sesuai dengan amalnya. Jadi ada amal manusia yang menyebabkan di alam mahsyar itu sangat panas sekali. Saking panasnya keringatnya sampai mulut. Tapi walaupun matahari didekatkan di atas kepala 1 mil, ada manusia yang tidak merasakan panas. Malah adem dan sejuk. Kenapa? Karena mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syafaat langsung dari Allah. Jadi dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Orang yang sangat peduli dengan masjid. Dia selalu memakmurkan masjid dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan mengkaji ilmu-ilmu dari Allah lewat Rasulnya, ilmu yang bermanfaat. Mereka tidak akan merasakan panasnya alam mahsyar. Dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi? Orang yang ikhlas ketika bersedekah. Saking ikhlasnya, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Siapa lagi? Orang yang takut bermaksiat. Padahal yang ngajak maksiat itu wanita cantik, kaya raya, berkedudukan tinggi. Tapi dia tidak mau melakukannya karena takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah, takut kepada kebesaran Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada neraka Allah. Dia berani melakukan perbuatan maksiat, tidak akan merasakan panasnya di alam mahsyar. Wa anzir bihil ladina yakhafuna ayuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi', katanya. Kamu beri peringatan. Siapa? Siapa saja yang takut kalau mereka itu dikumpulkan menghadap Allah yang waktu itu tidak ada penolong, tidak ada pelindung selain Allah. Ada enggak rasa takut kita? Kita merasa takut kalau nanti dikumpulkan di alam mahsyar. Dan kepada mereka lah Rasul perintahkan untuk memberikan peringatan bahwa nanti manusia akan dikumpulkan menghadap Allah, di mana waktu itu tidak ada pelindung, tidak ada penolong. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi', selain Allah SWT. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ini menjelaskan salah satu keutamaan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sangat takut kalau mereka dikumpulkan di alam mahsyar menghadap Allah, tidak mendapatkan perlindungan dari Allah dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Ini syafaat langsung di alam mahsyar. Yang kedua, syafaat langsung dari Allah itu ketika setelah dihisab, divonis jadi penghuni neraka. Makanya ada asyafaatul uzma. Orang yang mati bawa iman.
mati bawa amal soleh, tapi kemudian mati bawa dosa dan maksiat. Mereka berkumpul semuanya menuju Nabi Adam, meminta agar Nabi Adam mau menghadap Allah untuk memohon syafaat kepada Allah agar mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kalau di dunia berbuat dosa, berbuat maksiat, bisa dengan taubat, bisa dengan istighfar, bisa dengan ibadah, bisa dengan amal soleh. Bahkan wudhu, dari mulai cuci tangan sampai cuci kaki, maka yang dicuci dan dibasuhnya, dosa yang dilakukan oleh anggota wudhu diampuni, dia tutup, dihapus oleh Allah SWT. Tapi di akhirat kalau dosa tidak dibawa mati, nggak bisa itu, nggak bisa dengan istighfar, nggak bisa dengan taubat, karena sudah ditutup, nggak bisa dengan amal karena sudah putus. Ya, nggak bisa dengan ibadah karena sudah tidak diwajibkan lagi. Bisanya dengan apa? Dengan syafaat. Makanya mereka menghadap Nabi Adam, tapi nggak mau menghadap Nabi Nuh, menghadap Nabi Ibrahim, menghadap Nabi Musa, menghadap Nabi Isa, agar mereka diberi syafaat oleh Allah sehingga tidak jadi masuk neraka. Tapi mereka semuanya menolak. Kemudian datang terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi, maka Nabi Muhammad menghadap Allah SWT. Dan Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat, menyampaikan syafaat Allah kepada umatnya yang mati bawa dosa. Makanya beliau disebut al-musyaffa', orang yang mendapatkan syafaat dari Allah dengan izin Allah. Ya. Oleh karena itu, syafaat dari vonis neraka adalah diberikan kepada orang yang tidak menjadikan agama sebagai permainan. Ada orang yang kerjanya mempermainkan agama, dan juga tidak menjadikan agama sebagai sendaguro, sebagai candaan. Agama itu serius, nggak boleh dipermainkan. Agama itu serius, nggak boleh dijadikan sendaguro. Dan terlebih daripada itu, yang mendapatkan syafaat dari Allah ketika divonis menjadi ahli neraka adalah orang yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi ada 3 syarat untuk mendapatkan syafaat langsung dari Allah agar nanti tidak masuk neraka. Yang pertama, tidak mempermainkan agama. Yang kedua, tidak menjadikan agama sebagai bahan candaan. Dan yang ketiga, tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Banyak yang tertipu. Cuman jualan cireng misalnya. Jualan comro. Azan maghrib, nggak sholat maghrib. Azan duhur, nggak sholat duhur. Azan subuh, nggak sholat subuh. Padahal yang namanya sholat fardu, jangankan sholat fardunya, sholat sunatnya saja, seperti sholat qabla subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Bahkan jangankan sholat sunatnya, sekarang kita setelah sholat maghrib menunggu sholat isya, dibangunkan sebuah rumah di sorga. Mau nggak? Jadi jangan sampai sorga yang kaplingnya seluas langit dan bumi, kita jadi tunawisma di sana. Ya, di tempat yang luas, tapi kemudian tidak punya rumah. Salah satu rumah yang Allah akan janjikan, Allah berikan adalah bagi orang yang melakukan intidorus sholat, menunggu sholat. Ada sholat intidor, yaitu waktu Jumat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai khatib naik mimbar. Ada intidorus sholat, menunggu sholat. Sekarang ada fadilahnya, ada keutamaannya, ada keistimewaannya. Apa? Dibangunkan sebuah rumah di surga. Jadi jangankan sholat wajibnya, jangankan sholat sunatnya, menunggu sholatnya saja luar biasa tawaran dari Allah SWT. Tapi banyak yang tertipu. Coba silakan cari ya, di tempat mana saja. Ketika azan dikumandangkan, warung-warung tetap buka atau tutup? Ya, toko tetap buka atau tutup? Minimarket, apalagi supermarket, nggak ada yang tutup. Padahal luar biasa itu nilai dari yang namanya apa? Sholat itu.
Jadi tadi jangankan yang wajibnya, jangankan yang sunatnya, menunggunya saja itu kebaikannya luar biasa. Ya. Ini firman Allah SWT, wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Tinggalkan oleh kamu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan, orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau, dan orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Kalau kita baca Al-Quran, sebenarnya ada 3 perkara yang sering menipu manusia. Yang pertama adalah kehidupan dunia. Yang kedua syaitan. Hati-hati syaitan. Jangankan kita, jangankan santri, jangankan kiai, nabi saja tertipu ya. Nabi siapa yang tertipu oleh syaitan? Nabi Adam itu, yang ilmunya luas, ilmunya banyak, ya, tapi tertipu juga oleh syaitan. Akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia, surga yang paling tinggi, paling mulia, diturunkan ke tempat yang paling rendah dan yang paling hina. Dan kita punya satu misi yang utama dan pertama, apa? Return to Eden, kembali ke surga lagi. Karena kita asalnya penghuni surga, harus balik lagi ke surga. Bagaimana caranya? Dengan petunjuk Allah, dengan jalan Allah kita nyampe ke surga. Tadi menuntut ilmu saja dimudahkan, menempuh perjalanan menuju surga. Apalagi sampai mengamalkannya, apalagi sampai mengajarkannya, apalagi sampai menjaganya, menyebarkannya. Luar biasa. Ya. Dan yang ketiga, manusia sering tertipu oleh orang kafir, bahkan dijadikan idola. Idola itu berarti berhala. Ya. Ada artis Korea ya. Jangan-jangan santri juga banyak yang mengidolakan ya artis Korea ya. Oh, itu. Padahal idola itu kan, idol itu artinya apa? Berhala. Sama dengan Lata dan Uzza. Rambutnya dimarahin, dikuningin, dihijauin. Oh, ditiru habis itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Padahal kata Allah, wala yaghrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jadi jangan sampai ya gaya hidup orang kafir itu menipu engkau. Ya. Jangan sampai tertipu oleh setan, jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai tertipu oleh orang kafir. Ya. Kemudian wazakir bihi, dan kasih peringatan olehmu dengan Al-Quran. Al-Quran itu peringatan, Al-Quran itu nasihat, Al-Quran itu ilmu, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu multifungsi. Rugi kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran. Rugi kalau kita tidak membaca Al-Quran. Rugi kalau kita tidak memahami Al-Quran, apalagi tidak mengamalkannya dan mengajarkannya. Di antaranya Al-Quran itu peringatan. Kenapa? Karena manusia suka lupa. Setelah Allah tempatkan manusia di sorga, yaitu Nabi Adam, diajarkan berbagai macam ilmu yang tidak diajarkan kepada malaikat. Kemudian Allah berpesan, jangan mendekati pohon ini. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang yang zalim. Yang kedua, jangan percaya dengan yang namanya setan. Sebab kemudian setan menasihati Adam, dan Adam lupa dengan pesan Allah, ya, bahwa setan itu tukang tipu. Betul, malah tertipu. Tidak hanya mendekati pohon, malah memakan buahnya. Akhirnya auratnya terbuka. Ya, karena bajunya baju digital itu, nggak ada kancingnya itu. Ya, bajunya nggak bakal lusuh, nggak bakal rusak. Tapi begitu melanggar larangan Allah, auratnya terbuka. Dia cari daun dari sorga, maka daunnya itu ditutupi untuk menutupi aurat. Tapi sudah terlanjur berbuat dolim, melanggar larangan Allah. Ya. Diturunkan dari tempat yang mulia dan tinggi ke tempat yang hina dan rendah. Tapi pesan Allah dua, jika datang petunjuk dariku, siapa yang mengikuti petunjukku, pertama tidak akan sedih, kedua tidak akan apa?
tidak akan takut, aman dan bahagia kalau mengikuti petunjuk Allah. Pesan yang kedua, jika datang petunjukku kepadamu, siapa saja mengikuti petunjukku, maka fala yadhillu wala yashqa, tidak akan sesat, hidupnya sukses. Apa yang dicita-citakan, diinginkan akan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi, dicukupkan oleh Allah. Wala yashqa, dan tidak akan celaka. Insya Allah nyampe surga, tidak akan terjerumus ke dalam neraka. Sebagaimana pesan Allah, wa dzakir bihi antub salah nafsum bima kasabat, ya, beri peringatan olehmu dengan Al-Quran agar orang tidak terjerumus ke dalam neraka itu karena ulahnya sendiri. Jadi ada orang yang masuk neraka itu karena digoda oleh setan, tertipu oleh dunia, tertipu oleh orang kafir. Tapi ada orang yang masuk neraka itu tanpa tertipu oleh setan, orang kafir, dan kehidupan dunia, terjerumus dengan ulahnya sendiri. Itu kasih peringatan itu, ya. Kemudian di sini jelaskan, laisa laha min dunihi waliyyu wala syafi'. Kalau sudah terjerumus di dalam neraka, menjadi penghuni neraka, di neraka itu tolong dicatat tidak ada pelindung, tidak ada penolong selain Allah SWT. Usahakan jangan sampai divonis masuk neraka kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Itu pesan Allah lewat Al-Quran, suratnya, ya, surat apa? Surat Al-An'am 70, ya. Wa in ta'dil kulla adlin, ya, la yu'khadhu minha. Kalau berusaha untuk menyogok, untuk menyuap, ya, ngasih apa? Ngasih tebusan, nggak bakal diterima. Ya. Manusia itu, ya, yang dibanggakan oleh manusia itu ada dua. Yang pertama hartanya, yang kedua dirinya. Tapi kalau disuruh milih, ya, harta atau diri yang suruh milih, manusia lebih memilih dirinya daripada hartanya. Ditakdirkan oleh orang kaya, ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya. Oleh Pak RT disuruh ngeronda. Orang kaya mending ngeronda, mending ngasih duit. Ya. Demikian pula nanti ketika ada kesempatan untuk menebus dirinya dengan seluruh kekayaan, apa yang dia miliki akan dilakukan, asal dirinya tidak jadi masuk neraka. Tapi sayang kata Allah, jika kamu menebus dengan segala macam tebusan, tidak akan diterima. Kalau kita nonton film Habibie kan, waktu Habibie jadi pejabat, pertama disogok dengan uang, kedua disogok dengan hadiah, ketiga disogok dengan wanita. Ya. Itu hati-hati di dunia itu. Tapi penghuni neraka ketika akan menyogok penjaga neraka, nggak tertarik itu. Yang namanya penjaga neraka itu tidak akan tertarik dengan macam-macam sogokan, macam-macam suapan. La yukhadhu minha, tidak akan diterima itu. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Itulah, diulangi lagi. Orang yang masuk nerakanya itu bukan karena setan, bukan karena orang kafir, bukan karena dunia, karena ulahnya sendiri. Lahum syarabun min hamim. Kalau sudah tinggal di neraka, minumannya luar biasa. Apa? Air yang sangat panas sekali. Saking panasnya tidak bisa diukur oleh alat yang paling canggih. Di dunia bisa diukur dengan Celcius, bisa diukur dengan Fahrenheit, tapi panasnya air neraka untuk minuman penghuninya tidak bisa diukur oleh alat secanggih apapun. Sampai kemudian ada air neraka itu yang panasnya sama seperti besi mendidih. Ya. Kalau air mendidihnya berapa derajat? 100 derajat. Kalau besi mendidihnya berapa derajat? Jadi ada air neraka yang panasnya setara dengan besi mendidih. Bahkan lebih daripada itu, karena dijelaskan di sana, ya. Ketika mau meminumnya, sebelum airnya sampai di mulut, wajahnya sudah terbakar duluan. Siapa dia? Dia yang tidak beriman kepada kebenaran yang datang dari Allah.
Dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada janji Allah, tidak beriman kepada firman Allah, tidak beriman kepada bertemu dengan Allah, tidak beriman dengan surga Allah, tidak beriman dengan neraka Allah, tidak beriman dengan para nabi Allah, tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dan tidak beriman kepada hari kiamat. Itulah yang nanti akan dikasih air yang panasnya setara dengan besi mendidih. Lebih daripada itu adalah wa adzabun alim, azab yang sangat pedih sekali. Ya. Ada azab yang bikin hina. Ada azab yang bikin hina, itu adalah orang yang pelit, orang yang suka menghina orang lain. Ya, orang yang suka menghina nanti dihina lagi itu. Ya. Di antaranya siksaan bagi orang yang pelit, semua yang dipelitkan digantungkan di lehernya. Ya. Malu banget itu, hina banget, ketahuan pelitnya. Ya. Ada azabun alim, adab yang sangat pedih, suka menghina. Nerakanya khusus, neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama, narullahil muqaddah allati tatali alal afida. Neraka yang panasnya tidak hanya sampai di kulit, sampai di daging, tapi sampai tembus ke ulu hati. Tembus itu. Kenapa? Karena kerjanya suka menghina. Menghina dengan hartanya, menghina dengan jabatannya. Ya, suka mengumpat dan mencela. Oleh karena itu, bima kanu yakfurun, mereka mendapatkan minuman yang sangat panas dan azab yang sangat pedih disebabkan kekufuran mereka. Mereka tidak beriman ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat yang dibutuhkan adalah syafaat Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu bisa jadi syafaat. Ya, jadi Allah menjadikan Al-Quran langsung ya, memberikan pertolongan kepada orang yang diizinkan oleh Allah untuk ditolongnya. Ya. Siapa orang yang membaca Al-Quran? Sekali lagi, ya, jangankan memahaminya, jangankan mengamalkannya, jangankan mengajarkannya, ya, membacanya saja itu dapat syafaat langsung dari Allah melalui Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal kiamat syafi'an li ashabihi. Jadilah ashabul Quran, jadilah sahabat Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Duru ma'a kitabillah haitsu madaro, hendaklah kalian ya, beredar bersama kitab Allah. Kemana kitab Allah beredar? Di masjid ada Quran, ya. Di rumah ada Quran, di tempat kerja ada Quran. Di mana ada Quran, di sana ada kita. Itulah ashabul Quran. Dan nanti hari kiamat Al-Quran bakal datang, bukan untuk apa-apa, syafi'an li ashabihi, untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan, membela para sahabatnya. Dibela oleh Al-Quran tuh orang yang suka baca Al-Quran. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, diangkat derajatnya ya sampai dekat dengan Allah, kemudian berada di dalam surga Allah. Kalau kita baca Quran, ya, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, iqra'u wartaki waratil kama kunta turatil fid dunya. Bacalah Al-Quran, naik terus. Asalnya 1 ayat sehari, 2 ayat sehari, 1 juz dan selanjutnya. Ningkat terus, jangan menurun. Dan baca dengan tenang, seperti kamu tenang di dunia ini. Ya, kita tenang ya. Sekarang tenang nggak? Waktu kerja tenang nggak? Waktu tidur tenang nggak? Padahal kita berada di sebuah kendaraan raksasa yang bernama bumi, yang ternyata melayang bumi itu. Kecepatannya 78.000 km. Kalau mobil kecepatan itu gimana penumpangnya? Ya, tapi kita merasa tenang ya. Misalkan ini muter, ya, berotasi tapi juga berevolusi. Ya. Kemudian berjalan itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, coba kalau kita naik pesawat terbang, ada rasa takut nggak? Misalnya naik mobil di jalan tol kecepatannya 200 km per jam, ada rasa takut nggak? Ini bumi kecepatannya luar biasa.
tapi kita merasa tenang. Bisa nggak ketenangan kita itu ditularkan ketika membaca Al-Quran? Ya, naik, tapi kemudian tenang, tidak terburu-buru. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin takra'uha, karena kedudukan kalian di sisi Allah sangat tergantung pada ayat terakhir yang kalian baca. Ini harusnya kita semangat membaca Al-Quran, khusyuk membaca Al-Quran, karena kedudukan kita di sisi Allah itu ada kaitannya dengan sebanyak apa ayat Al-Quran yang kita baca. Ini kaitannya dengan syafaat. Dan syafaat yang dibutuhkan adalah syafaat melalui perantaraan yang diizinkan oleh Allah. Jadi ada yang namanya wasaid, perantara. Ada wasitnya tuh. Ada mediatornya. Jadi Allah nggak langsung ngasih pertolongan, tapi melalui perantara. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam ayat kursi itu. Surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin Allah. Jadi selain Allah bisa ngasih syafaat asal dengan izin Allah. Contohnya adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah syafaat yang dibutuhkan melalui perantaraan yang diizinkan Allah adalah syafaat malaikat. Malaikat itu dikasih syafaat oleh Allah, diizinkan untuk menolong manusia. Kapan? Ketika mau tidur baca ayat kursi, dijaga oleh malaikat hafadhah sampai sholat subuh. Jadi ada expirednya tuh. Kalau kita sebelum tidur baca ayat kursi, maka ada malaikat yang menjaga, sehingga yang namanya setan, yang namanya jin jahat tidak berani mendekati kita. Tapi sampai subuh. Harusnya sebelum subuh kita sudah bangun. Kalau tidak dikencingi setan itu, karena malaikatnya sudah pergi itu. Yang kedua apa? Ketika Rasul dan kaum muslimin berperang menghadap orang kafir, menghadapi orang kafir. Waktu itu pasukan yang dimiliki oleh umat Islam cuma 300 lebih. Sedangkan yang dimiliki oleh orang kafir 900 lebih. Rasul tahu ini tidak seimbang, ini pasti kalah. Rasul beristighotsah, minta tolong kepada Allah agar jangan sampai kaum muslimin dikalahkan, apalagi sampai terbunuh. Sebab kalau tidak ada lagi yang akan menyembah Allah. Allah mengabulkan doa Rasul dengan menurunkan malaikat sebanyak 1000 malaikat. Bayangkan 1000 malaikat melawan 1000 orang kafir. Siapa yang kalah itu? Makanya sepanjang sejarah, kalau kita baca sejarah dunia, sejarah Indonesia yang berkaitan dengan sejarah peperangan, maka perang yang paling elegan, perang yang paling luar biasa adalah perang Badar. Hanya berlangsung 2 jam. Dengan keadaan tidak seimbang, 300 melawan 900. Tapi di balik itu ada syafaat Allah yang melalui perantara malaikat 1000 malaikat diturunkan. Jadi para sahabat kaget, mau memanah sudah kepanah duluan, mau memenggal sudah kepenggal duluan, mau membunuh sudah mati duluan. Jadi yang memenggal, yang memanah, yang membunuh itu bukan para sahabat, bukan kaum muslimin, malaikat itu. Orang kafir tidak melihat malaikat, tapi malaikat melihat orang kafir. Atau bisa jadi malaikatnya dalam wujud manusia yang punya keterampilan berperang sangat luar biasa. Nanti ada pertolongan malaikat yang lainnya. Ya. Ada nggak peperangan yang berlangsung dalam waktu 2 jam selain perang Badar? Nggak ada itu. Ya. Perang Badar itu luar biasa. Kenapa? Ada syafaat di balik itu. Makanya kata Allah, ittastaghitsuna rabbakum, ketika kamu mohon pertolongan kepada Allah Rabbmu, fastajaba lakum inni mumidzukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maka kami jawab, kami kabulkan doa kamu dengan menurunkan malaikat sebanyak 1000 malaikat. Ya. Malaikat mah jangankan 1000, satu orang saja, ya, satu malaikat saja bisa mencabut gunung. Kan ada malaikat menjaga gunung itu. Ketika Rasul ditimpukin di Taif, kata malaikat, mau nggak tuh? Itu orang Taif, aku timpuk dengan gunung. Tapi Rasul kan tidak sesangar itu. Rasul tidak pendendam. Malah Rasul memohon kepada Allah agar mereka dikasih petunjuk oleh Allah. Karena mereka tidak tahu. Karena tidak tahu dia menimpuk Rasul.
Ya, itulah ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini ada pertolongan malaikat. Pertolongan dari Allah tapi melalui perantara malaikat. Ini yang terakhir. Ada kisah sahabat ya, dari kalangan Ansor. Itu yang dijuluki Abu Mi'laq. Mudah-mudahan sudah tahu ya. Dikenal sebagai orang yang rajin. Dia pedagang yang sukses, pedagang yang yang luar biasa, ya, keahlian berdagangnya, dan rajin berdagang, rajin beribadah, serta warok. Dia hati-hati kalau dihadapkan dengan yang syubhat, apalagi dengan yang haram. Dia juga pedagang yang berniaga dengan harta pribadinya, tapi juga ada titipan dari yang lainnya. Kemudian suatu kali bertemu dengan seorang perampok bersenjata di tengah perjalanan. Dihadang perampok itu ketika bawa dagangan. Kemudian letakkan barang yang kamu bawa, kata perampok. Sungguh aku akan membunuhmu, kata perampok. Mengapa Anda menginginkan darahku? Urusanmu hanyalah hartaku, jawab Abu Mi'laq. Engkau kan tidak butuh darahku, engkau tidak butuh diriku, engkau tidak butuh nyawaku. Kenapa engkau membunuh aku? Ambil saja hartaku sebanyak mungkin, semau engkau. Aku menginginkan harta dan darahmu, gertak perampok. Berarti begal nih ya, begal ya. Ingin hartanya, ingin nyawanya. Jika Anda tetap membunuhku, maka izinkanlah aku salat 4 rakaat terlebih dahulu, kata Abu Mi'laq. Ini tenang banget itu. Dia yakin banget dengan pertolongan Allah. Izinkan aku salat 4 rakaat. Silakan kalian bunuh aku setelah itu. Ya, salatlah sesuai dengan keinginanmu, kata malaikat. Jangankan 4 rakaat, 1000 rakaat juga aku tunggu, katanya gitu. Tapi dia cuma minta 4 rakaat. Abu Mi'laq lalu berwudu. Salat 4 rakaat, di antara doa yang ia panjatkan di akhir sujudnya. Pada setiap sujud itu mustajab kalau kita berdoa. Minimal sujud terakhir. Abu Mi'laq berdoa, wahai yang maha pengasih, wahai pemilik aras yang mulia, wahai yang maha kuasa untuk berbuat apa yang dia kehendaki, aku memohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak dapat dijangkau dengan kerajaanmu, yang tidak mungkin diraih dengan cahayamu yang memenuhi kiab sudut arasmu. Lindungilah hamba dari kejahatan perampok itu. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Jadi disunahkan berdoa itu 3 kali. Dan dibolehkan dengan bahasa sendiri. Dia pakai bahasa sendiri berdoanya tuh. Tapi dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda dengan membawa sebilah tombak pendek di tangannya. Ia meletakkan tombak tersebut di antara kedua telinga kuda itu. Ya, ini ada tentara yang tidak dikenal. Dan saat perampok tadi melihatnya, ternyata penunggang kuda itu menuju ke arahnya, lalu menikam dan membunuhnya. Lalu ia menghampiri Abu Mi'laq seraya berkata, berdirilah kamu. Ayah ibuku sebagai tebusanmu, siapakah Anda, kata Abu Mi'laq. Ya. Maka kemudian kata malaikat, aku adalah malaikat penghuni langit keempat, ya, penghuni penangat 4. Kata Abu Mi'laq, siapa Anda hari ini yang telah menolongku dengan perantaraan? Tanya Abu Mi'laq. Penunggang kuda memberitahu, aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Ketika engkau mengucapkan doa yang pertama, aku mendengar suara gemercing di pintu-pintu langit. Ketika engkau mengucapkan doa yang kedua, aku mendengar suara bising pada penduduk langit. Lalu engkau mengucapkan doa yang ketiga, hingga dikatakan kepadaku, ini adalah doa orang yang ditimpa bencana. Selanjutnya aku meminta kepada Allah supaya menyerahkan urusan pembunuhan perampok itu kepadaku. Maka Al-Hasan berkata, barang siapa yang berwudu lalu mengerjakan sholat 4 rakaat, berdoa dengan doa tadi, maka doanya akan dikabulkan, baik dia sedang ditimpa bencana atau tidak. Ini harus hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dari Anas bin Malik dalam kitab Al-Mujabin fi Du'a. Ya. Ini barangkali yang dapat disampaikan, bahwa syafaat itu ternyata banyak. Di antaranya ada 2. Pertama, syafaat langsung dari Allah. Yang kedua, syafaat yang tidak langsung tapi melalui ya orang-orang atau hambanya yang diizinkan, yaitu malaikat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu barangkali silakan ada yang ditanyakan sebelum ditutup. Ada? Ya, silakan.